setiap bulan itu kita harus target bayarnya atau gimana, dipotong otomatis dari perusahaan atau gimana. Itu enggak teman-teman. Jadi sebisa mungkin sebelum kontrak itu habis, kan kontrak saya 3 tahun teman-teman ya. Jadi kontrak itu kan selama 3 tahun itu tuh 35 juta itu mustahil kalau nggak dapat. Jadi kalau saya targetin teman-teman, tahun pertama di Jepang itu hutang harus lunas 30. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Indonesia aman? Jadi kembali lagi di channel aku, dari Putra Wongki, yang lagi magang di Jepang, yang lagi jadi kuli di Jepang, yang jadi budak di Gemba. Di sini mumpung lagi senggang, karena hari ini hari Kamis dan nggak kerja, lagi ada kaigi atau rapat di perusahaan aku. Kita semuanya lagi pada rapat di gedung belakang ini, dan ini lagi jam istirahat makan siang. Aku ingin nge-share pengalaman pribadi aku. Enaknya memakai dana talang berangkat ke Jepang atau cash berangkat ke Jepang. Karena kejadian ini menurut aku, yang aku alamin ini harus kalian tahu, khususnya yang ingin berangkat ke Jepang menggunakan dana talang, seperti yang sekarang aku jalani sekarang yang ada di Jepang. Aku nggak sendirian teman-teman, itu ada senpai aku lagi main game main ML. Jadi teman-teman ya, magang ke Jepang itu ada banyak cara teman-teman, dan banyak LPK penyalur yang memberangkatkan kita ke Jepang. Ada yang SO, ada yang bukan, dan ada juga yang hanya perantara pelatihan bahasa, tapi waktu kita mau berangkat atau waktu kita mau terbang itu kita dilempar ke LPK lain. Itu ada. Kebetulan ini pengalaman, saya ceritakan pengalaman pribadi saya sendiri ya teman-teman. Jadi saya berangkat ke Jepang itu kan lewat LPK Minori, yang itu sudah SO, atau dia sudah bisa memberangkatkan siswa didiknya tanpa melalui LPK lain atau dilempar ke LPK lain. Enaknya di LPK dana talang tempat saya kemarin teman-teman, di LPK Minori itu, enaknya kita nggak mengeluarkan biaya banyak. Saya cuman keluar untuk uang MCU awal, dan seterusnya sampai berangkat ke Jepang itu ditalangin oleh LPK Minori tersebut. Semuanya itu dari visa, dari pendidikan kita, dari buku kita, dari kebutuhan kita sehari-hari selama kita di LPK itu ditanggung sama Minori teman-teman. Itu enaknya dana talang. Kita semuanya tidak takut, tidak perlu takut ketipu. Kita sudah, kalau misalnya bukan dana talangan, kita takutnya ketipu. Kita sudah mengeluarkan dana banyak yang tidak sedikit, tapi tahu-tahu LPK-nya kemana, hilang, kabur, uangnya dibawa kabur. Kita sudah mengeluarkan uang banyak. Makanya aku dulu milih LPK yang ada dana talang ya teman-teman. Kita tinggal belajar, bener-bener belajar, semua kita ditanggung oleh LPK tersebut. Dan nggak enaknya dana talang teman-teman, kayak sekarang yang sedang saya alamin. Kan sekarang saya sudah berada di Jepang dan bekerja magang di Jepang. Itu nggak enaknya, setiap kita gajian, setiap kita menerima gaji dari perusahaan, kita sebisa mungkin kita bayar yang telah dikeluarkan oleh LPK tersebut, dana yang telah mereka bayarkan ke kita untuk menyuplai kita selama di Indonesia kemarin, dari visa, paspor, pendidikan, dan lain-lain. Itu wajib kita bayarkan teman-teman, karena kan kita kemarin memakai dana talang. Itu uangnya sedikit teman-teman. Sedikitnya itu
Kan misalnya kita menerima bersih gaji itu 15 juta atau 10 juta. Jadi separuhnya itu kalau bisa kita bayarkan ke LPK tersebut. Agar kan itu kan di LPK jumlahnya 35 juta utang dana talang. Nah, kita sebisa mungkin sebelum kontrak itu habis kita sudah melunasi uang utang kita di LPK tersebut sebesar 35 juta. Dan banyak yang nanya juga, apa setiap bulan itu kita harus target bayarnya atau gimana? Dipotong otomatis dari perusahaan atau gimana? Itu enggak, teman-teman. Jadi sebisa mungkin sebelum kontrak itu habis, kan kontrak saya 3 tahun, teman-teman ya. Jadi kontrak itu kan selama 3 tahun itu tuh 35 juta itu mustahil kalau nggak dapat. Jadi kalau saya targetin, teman-teman, tahun pertama di Jepang itu utang harus lunas, 35 juta itu harus lunas. Agar nanti tahun berikutnya itu kita bisa untuk nabung dan untuk masa depan kita yang bisa, kalau misalnya sudah tidak punya utangan, kita sudah bebas dari ikatan LPK tersebut. Jadi kita tidak pusing lagi. Dan itu enaknya di LPK dana talang, teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang masih ragu menggunakan dana talang ataupun nggak dana talang, itu bebas sebenarnya. Tergantung pribadi masing-masing. Dan jaminan di LPK Minori kemarin, teman-teman ya, itu bukan sertifikat, teman-teman. Melainkan jaminan itu adalah ijazah, KK, akte, dan tidak ada sertifikat pokoknya. Jadi kalau sertifikat itu menurut aku terlalu sensitif ya, teman-teman. Jadi sebelum masuk LPK kalian tuh harus kakunin lagi, teman-teman. Pastikan lagi LPK itu sudah SO atau belum, sudah bisa memberangkatkan kita, atau masih kita di LPK tersebut apa cuman pendidikan bahasa atau cuman ngurus berkas, tapi nanti waktu pemberangkatan kita dilempar ke LPK lain. Itu semuanya harus kalian pastikan sebelum masuk ke LPK, teman-teman. Karena saya kan dari Lampung, jadi di Lampung itu juga banyak LPK, teman-teman. Gak cuman 1-2 LPK khusus bahasa Jepang. Tapi di sana itu sistemnya bukan dana talang, teman-teman. Jadi uang itu berangsur-angsur untuk pendaftaran tuh sekian juta, untuk pendidikan sekian juta, untuk makan sekian juta, untuk berangkat pemberkasan sekian juta. Jadi kalau saya pribadi itu nggak mampu, makanya saya milih LPK yang ada dana talangnya, dan kita tidak perlu repot-repot memikirkan itu. Tapi waktu di Jepang kayak saya sekarang itu wajib dibayar. Oke, semoga bermanfaat, semoga membantu untuk kawan-kawan yang ingin berangkat juga ke Jepang seperti saya dan senpai saya samping. Kalau misalnya ada pertanyaan masih bingung atau kayak mana, kalau mau ditanyakan, tanyakan saja lewat komentar atau di DM saya di Instagram _ahkap atau di TikTok saya _Gemba Oita. Ja, mata nih, arigatou gozaimasu.